tamunya adalah Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya sebagai tuan rumah, sebagai ketuanya, saya menyambut beliau gitu. Nah, saya ya tampil saja seperti apa adanya, seperti tuan rumah biasa menerima tamu gitu. Dan impresi yang saya sampaikan itu ditangkap oleh orang-orang itu setelah acara itu selesai, semua memuji, kamu hebat sekali, semua terpukau. Saya juga tidak merasa gitu. Salam Seroja, salam sehat rohani dan jasmani. Sahabat Seroja, kali ini kita bertemu kembali dalam YouTube channel Yuyun Wardana Terapi Tapping. Kali ini saya ditemani dengan sahabat baik saya yang berasal dari Pulau Dewata, Mas Agung Bawantara atau Bli, ya kita manggilnya Bli Agung. Beliau ini sahabat baik saya sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Kami dulu sama-sama menjadi wartawan di sebuah tabloid politik sekitar tahun 93, tabloid Detik yang diberi oleh Orde Baru atau Soeharto. Kami mengalami pasang surut. Banyak sekali pengalaman berdua yang kadang kalau kita obrolkan itu kita ketawa-ketawa sendiri. Nah, mungkin kita perkenalkan Mas Agung Bawantara. Apa kabar? Ya, Agung. Halo, Yuyun, Mas Yuyun. Nah, kabar baik, lama enggak ketemu. Baik. Ya, okay. Pemirsa, perkenalkan saya Agung Bawantara, temannya Yuyun. Sudah lama ya, kita nggak ketemu ya, sudah beberapa tahun yang lalu lah kita ketemu. Nah, sekarang Mas Agung ini ada di Denpasar, Bali, sementara saya di Depok, Jawa Barat. Jakarta pinggirnya sedikit. Mas Agung, cerita dong, ngapain aja sekarang ini? Ada kegiatan apa aja yang dijalankan? Oke, Yun. Sejak tahun berapa ya? 2007, saya kembali dari Jakarta, pulang ke Bali. Sejak itu menggeluti media audiovisual, kemudian merintis penyelenggaraan Denpasar Documentary Film Festival yang sekarang sudah tahun ke-11. Itu festival film dokumenter yang melibatkan peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian ya di dalamnya ada pelatihan, maksudnya pelatihan pembuatan film dokumenter. Jadi festival itu mencakup ada edukasi, kemudian literasi, kemudian ada produksi, kemudian apresiasi dan kompetisi. Jadi semua kita gabungkan menjadi satu kesatuan festival yang tidak gemobiar, tapi bagaimana memperkenalkan khususnya talenta lokal ataupun anak-anak muda di Bali khususnya bisa menggunakan media film dokumenter itu sebagai alat ekspresi mereka dan untuk berbagai tujuannya. Nah, selain menggarap film dokumenter, saya juga tetap menulis dongeng. Dongeng itu bagi saya sebuah alat ekspresi, juga alat untuk men-sharing pikiran, terutama untuk generasi muda, supaya kita bisa memberi bekal pengalaman hidup yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk dongeng yang bisa menjadi bekal bagi mereka untuk mempersiapkan kehidupan mereka di masa datang. Jadi itu hari-hari ini saya aktif di Badan Kreatif Denpasar di bidang komunikasi. Tugas saya bagaimana mengkomunikasikan kegiatan Badan Kreatif ini, di mana pemerintah Kota Denpasar ini menggalakkan ekonomi kreatif. Dan di masa pandemi tahun lalu ini, selama setahun ini kita membuat festival virtual daring. Jadi selama 3 bulan kita berfestival, Denpasar Festival, di mana mungkin itu merupakan festival terpanjang yang ada di selama pandemi ini, bahkan di sebelumnya, dan melibatkan peserta terbanyak. Gitu.
banyak sekali ratusan peserta seniman ikut dalam 3 bulan itu, tapi semua dalam daring. Nah, itu keterlibatan saya, dan yang paling menyenangkan memang saat-saat ini bagi saya tetap menulis dongeng. Sebelumnya saya seperti Yuyun, saya jadi wartawan, juga sebelumnya menekuni puisi. Nah, semua itu kait berkait, dan hari-hari ini di masa pandemi di mana banyak keterbatasan kita hadapi, saya ya mendapat berkah juga dari beberapa kemampuan yang saya gabungkan, sedang sedang menekuni proses bisnis memvisualkan karya-karya sastra gitu. Jadi atau berita apapun ya, setidaknya karya sastra, artinya teks kemudian divisualkan dengan ilustrasi dan digerakkan dengan animasi. Jadi saya menekuni itu. Jadi ada teman di Jakarta yang tertarik dan senang lah dengan garapan yang kami buat. Jadi ada puisi yang cukup panjang, kemudian saya visualkan dengan meramu berbagai kemampuan itu, yaitu itu kemampuan bagaimana menafsirkan puisi, kemudian menjadi visual dengan ilustrasi. Dari ilustrasi itu kita rangkai dengan storyboard yang pas gitu, karena visualisasi yang bagus belum tentu bisa baik sebagai rangkaian cerita jika pemecahan adegannya itu tidak bagus. Jadi ilmu film dan ilmu sastra, ilmu jurnalistik bergabung di situ. Jadi itulah perkenalan. Itu ditayangkan di YouTube ya, Beli Agung ya? Ditayangkan di YouTube. Yang sudah tayang apa? Sebut contoh. Ya? Yang sudah tayang. Yang sudah tayang ya itu di YouTube channelnya Denny J.A. Jadi Denny J.A. itu membuat puisi esai, dan dia melihat saya menawarkan produk ini gitu ya. Jadi produk menawarkan jasa untuk memvisualkan, dan Denny senang dengan produk yang kami hasilkan, dan itu berlanjut di channelnya Denny J.A. Karya-karya terpilih Denny J.A. Antara lain yang terakhir, yang karya terpilih Denny J.A. yang ke-77, yakni berjudul Ia Sambut Kematian dengan Hati Riang. Itu. Ya, nanti mungkin suatu saat ilustrasi musiknya bisa pakai lagu ciptaan saya ya. Ya, itu penting itu, karena selama ini saya kan membeli lagu-lagu ilustrasi itu di YouTube ya. Jadi entah siapa yang membuatnya, mungkin ya ada yang dari Eropa Timur apa gitu, saya beli di YouTube. Tapi kalau misalnya kita bisa saling bersinergi, dan kan ya, ininya kita saling mendukung jadinya kan. Gitu. Oke, Beli Agung, kita sekarang ngomongin tentang topik tapping ya. Selama ini kan kita sudah bergelut cukup dalam dengan terapi ini, sudah bertahun-tahun yang lalu. Kita dulu awal-awal juga sama-sama nggak ngerti teknik ini. Kemudian saya belajar, kita bersama-sama dengan Mas Sula juga belajar bersama. Boleh diceritakan nggak, Mas Agung? Kira-kira nih, saya langsung masuk ke poin ini aja. Seberapa besar efek tapping yang Mas Agung rasakan selama ini? Oke. Tentang tapping mungkin saya tidak perlu memaparkan kapan ininya, pokoknya kita kenal sudah lama ya, mungkin ada 15 tahun yang lalu ya. Ya bersamaan lah. Saya ingat Yuyun waktu itu menemukan metode ini, dan karena kita sangat dekat ya, berteman, apapun yang kita dapat kita selalu share ya antar teman. Waktu itu saya antara percaya dan tidak percaya, kemudian Sula mengeksplorasinya, dan dia membuat rumusan yang bagus tentang tapping, keajaiban di ujung jari.
saya pikir-pikir juga tidak ada sesuatu yang mahal di situ karena kita hanya menggunakan jari dan kesediaan meluangkan waktu. Nah, saya coba dan ternyata saya merasakan ada efeknya terhadap diri saya, terutama yang bersifat psikis ya, bersifat psikologis gitu. Saya waktu itu singkat cerita mengalami ada banyak handicap ya, terutama ada problem-problem kepribadian yang berasal dari trauma masa kecil. Trauma masa kecil itu saya ketahui ya sekarang setelah mempelajari teknik tapping ini. Waktu itu saya selalu sebagai orang yang sangat gugup. Kalau rapat itu selalu gugup gitu, bisa keringetan gitu, terus muka merah, semualah gitulah. Yang tadinya kalau saya ngomong teman-teman tertawa gitu melihat saya lucu gitu dengan penampilan yang seperti itu, sampai mereka kasihan mungkin ya ngelihat kok setiap ngomong begitu. Nah, saya menyadari itu dan saya tidak pernah kapok. Setiap ada kesempatan untuk bicara, saya selalu ingin bicara, saya ingin mengemukakan pendapat, menyampaikan pikiran, sekaligus menterapi diri gitu. Karena itulah disarankan oleh buku-buku, sampai Yuyun waktu itu memperkenalkan teknik tapping kepada saya. Nah, itu sudah saya terapkan untuk beberapa hal, ternyata kan nggak terlalu manjur ya, artinya ya sama saja gitu. Sampai kemudian kita diskusi, oh ada salah, karena kan saya saking banyaknya persoalan di saat itu, kita dibredel dan segala macam, nggak sempat fokus. Nah, waktu itu Sula yang fokus dan dia menyampaikan tentang bagaimana teknik afirmasi, dan Yuyun juga sempat bilang memberitahu ke saya, oh di titik ini yang salah. Nah, saya lakukan itu, saya perbaiki itu sampai Yuyun waktu itu saya ingat memberi kiat untuk membuat tabel, membuat list semua persoalan tentang sampah emosi sejak saya ingat. Maka saya taati itu. Itu pun setelah beberapa tahun merasa kok ada efeknya, tapi kok enggak maksimal ya. Lalu saya buat daftar tentang trauma-trauma masa kecil, baik yang sangat menyakitkan maupun yang biasa-biasa saja. Lalu setiap hari saya bangun, itu sekitar tahun 2007 lah, 2007, 2008, 2009 itu. Setiap hari saya bangun pukul 3 pagi. Saya melakukan sembahyang atau hening apa gitu. Lalu saya lakukan tapping satu persoalan setiap hari. Kadang-kadang saya merasa pingin nangis. Kadang-kadang saya merasa muntah, mual gitu. Saya turuti saja. Lalu ada advice-advice yang lain, jauhkan dari alat elektronik, saya jauhkan. Lalu ada pengalaman yang menarik juga, saya kan waktu itu mencatat daftar itu di BlackBerry kan, di BlackBerry, kemudian BlackBerry saya dipinjam oleh anak saya dan anak saya jadi sedih gitu melihat catatan itu. Dia anak itu masih kecil TK gitu, melihat catatan yang sedih itu dia jadi sedih. Saya kaget, saya bilang itu enggak, itu catatan untuk adegan film kok gitu. Nah, lalu saya ubah catatan saya buat jadi puisi. Jadi emosi-emosi saya itu, trauma-trauma saya buat dalam bahasa puisi, sehingga yang tahu hanya saya sendiri. Itu orang lain kalau membaca itu seperti puisi saja gitu. Tapi sebetulnya itu catatan, rangkaian catatan emosi saya. Nah itu. Setelah saya tapping bertahun-tahun itu, saya enggak mempedulikan apapun hasilnya, saya pasrahkan saja. Lalu
belakangan ini baru saya rasakan, sekitar setahun ini saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Dan begitu saya napak tilasi lagi ke belakang, ternyata saya catat perubahan itu sudah saya dapatkan beberapa tahun sebelumnya gitu. Karena saya ingat, saya kan sebagai orang yang mungkin tergolong introvert lah, katakanlah begitu. Saya selalu setiap apa yang mungkin menurut saya salah, saya selalu renungkan, selalu melakukan introspeksi yang menurut saya bagus gitu. Saya bangga terhadap diri saya. Ternyata menurut beberapa orang tidak terlalu bagus juga kalau terlalu sering introspeksi gitu loh. Kadang-kadang itu membuat kita ragu, membuat kita merasa kecil gitu. Begitu ada gitu ya, kehilangan kepercayaan diri karena kesalahan sedikit saja kita pikir terus harusnya tadi begini, kita berkendara kita pikir gitu. Nah, itulah tapping itu memberi semacam outlet ya. Kalau kita misalnya ingat gitu, kalau nyetir kepikiran gitu, kalau menunggu waktu meditasi gitu kan sudah keburu melengket di bawah sadar kita. Nah, begitu mengenal tapping, setiap ingat sesuatu yang rasanya mengecewakan, rasanya menyedihkan, saya bisa langsung rilis gitu. Nah, beberapa kali saya mengalami persoalan antar tim gitu. Tim yang misalnya kita berdua gitu ya, dan kan tentu tidak ada penengah karena suara kita 50%. Begitu kita bisa mengalami sesuatu karena involutif ya, selalu ketemu dia, dia ketemu saya gitu, terus sudah tahu seluk-beluknya, dan begitu ada persoalan dan kita sama-sama keras gitu, ngambek misalnya, atau tidak ada deadlock gitu, saya selalu lari ke tapping, dan itu sampai sejauh ini sudah bertahun-tahun, lewat dari peristiwa-peristiwa itu, saya menemukan kenyataan yang sangat menarik. Itu problem. Bisa lebih detail, Mas Agung? Ya. Contoh detail macam gini. Ini karena Mas Agung menyebut spesifik tadi tentang masalah dengan rekan kerja atau partner kerja. Ini saya rasakan banyak ditemui oleh banyak orang ya. Dalam pekerjaan, bahkan dalam berumah tangga pun seperti itu. Ketika kita mengalami sebuah persoalan, terus kemudian kita tapping, apa yang Mas Agung dapatkan atau yang ditemui setelah tapping? Tentu memang tapping itu bukan sulapan ya, bukan simsalabim, bukan. Tapi sejauh yang saya alami juga, ketika saya ada masalah, saya tapping, memang cepat atau lambat atau cepat itu muncul solusi yang kadang-kadang kita tidak terduga-duga. Kalau pengalaman Mas Agung dengan kasus ini seperti apa? Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Contoh mungkin saya lebih dulu suatu masalah gitu. Ya, katakan saya ambil contoh misalnya kita biasanya kan di pekerjaan itu ada pola kerja kan, dan kalau misalnya menghadapi pekerjaan yang di bawah tekanan dan lain-lain itu kan kita sensitif gitu. Nah, kadang-kadang teman kerja ini melakukan kerja sesuai gaya dia. Nah, sebelumnya ini mungkin kalau kita lagi sehat pikiran atau tenang gitu, itu kita maklumi. Tapi pada saat kita sensitif, cara kerja dia begitu melakukan kesalahan yang kecil itu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang besar. Itu biasanya crash gitu ya. Begitu kita bisa keras-kerasan gitu. Hanya dari masalah yang sepele. Lalu pada saat problem itu terjadi, biasanya saya masih menggunakan pikiran rasional. Bagaimana caranya dan jadi seperti orang nyinyir gitu.
begitu itu terjadi, salah satu biasanya kalau menghindari supaya problem itu tidak melebar, kan pergi gitu ya. Nah pada saat itu kan masih tersimpan gelisah, kita ingin terus sampai dia mengakui kesalahan, kan gitu kalau ego kita kan gitu. Nah taping itu pertama kali, yang pertama yang kita dapatkan dari taping di saat-saat problem itu, apa yang menyesakkan dada, apa yang membuat kepala kita penuh gitu, itu berkurang. Kita menjadi relatif tenang. Nah, saya tidak tahu apakah ketenangan itu kemudian membuat kita mendapatkan solusi, bisa jadi kan. Yang menarik kan kemudian, begitu kita tenang, kita kerja saja. Nah, begitu dia datang, itu seperti yang kita bayangkan solusinya, kedatangannya itu loh. Itu saya tidak tahu apa. Saya tidak mau itu. Nah, jadi itu kebetulan ya Mas ya? Ya, kita anggap saja kebetulan. Tapi saya bandingkan dengan kalau kita tidak lakukan taping, kemudian dia datang, mungkin dengan persoalan yang sama, artinya dengan solusi yang sama. Tapi karena kita masih dengan problem itu, kita ngomong yang tidak produktif ucapan kita, sehingga persoalan akan memanas lagi. Tapi dengan tenang, mungkin kalau dari ilmu teori yang lain kan kita mengirim vibrasi yang positif ke alam raya gitu, alam raya kemudian menyampaikan kemana tertangkap oleh orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga kita sama-sama mengarah ke titik yang produktif gitu ya, yang bagus. Ya, ini menarik Mas Agung, karena tadi saya nyebut mungkin ini suatu kebetulan. Saya sih yakin Mas itu kebetulan, karena yang dalam bahasa saya yang kita sebut kebetulan itu sebenarnya kan ada hakikatnya. Tidak pernah ada kebetulan kan di dunia ini. Ya. Semuanya itu by design. Ya. Desain siapa ya yang maha desainer itu yang bisa mendesain. Kita hanya manusia biasa yang hanya bisa menjalankan saja. Nah, persoalannya, meskipun itu kebetulan, tapi kok kebetulannya itu sama dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Seandainya Mas Agung, kalau setiap kita kepengen, setiap kita butuh, muncul kebetulan seperti itu, kan enak hidup kita. Ya. Karena apa? Karena ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang belajar tapping dengan saya, bahwa salah satu efek dari tapping yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu meningkatkan luck factor. Ya, saya dapat dari guru saya, Faiz Zainuddin, dia dalam bukunya meningkatkan luck factor, faktor keberuntungan. Jadi kita jadi seperti si untung, bukan si Donald Bebek. Kalau Donald Bebek itu kan sial terus nasibnya, ya nggak. Sementara si untung itu banyak keberuntungannya. Itulah yang saya sebut kalau teman-teman yang belajar tapping itu serius, sungguh-sungguh, rutin, telaten itu ya, keberuntungan itu akan selalu mendatangi kita. Sehingga kita selalu seolah-olah menerima kebetulan-kebetulan yang menyenangkan kita. Ya, lagi kepengen lemper, tiba-tiba ada yang ngirimin lemper. Lagi butuh bayar nggak ada duit, tiba-tiba ada teman nawarin job, nawarin proyek, atau gampangannya tuh cari utangan juga gampang. Gitu loh, Mas. Seperti itu yang saya rasakan ya, Mas ya. Jujur aja apa adanya. Ya, jadi memang apa yang Mas Agung tadi sampaikan itu saya rasa penting untuk diketahui bahwa selesai tapping itu memang tidak selalu serta-merta A menjadi B menjadi A. Tapi posisi ketenangan kita lah sebenarnya yang paling penting, karena itulah nanti yang akan menyebar, tadi disebut Mas Agung, mengirimkan vibrasi atau pesan ke alam semesta yang connect dengan beberapa orang yang mungkin sedang terkoneksi secara intens dengan kita. Itu saya rasa saya pun juga sedikit banyak mengalami apa yang dirasakan oleh Mas Agung. Saya stres sedikit tak tapping, saya cemas sedikit tak tapping, bingung sedikit tak tapping. Ya soalnya dari opo-opo serba tapping.
ya mungkin faktor usia juga ya Mas. Kalau dulu waktu masih muda, mungkin boro-boro, tapi umur nambah tur kan segalanya sudah semakin menurun sehingga kita perlu semacam suplemen lah seperti itu. Nah, ada lagi nggak Mas kira-kira yang kejadian-kejadian yang Mas Agung punya gambaran atau keyakinan memang ada faktor tapping dari kejadian itu? Ya, kalau misalnya teman-teman Yuyun sekarang bilang lihat hari ini saya begini bisa ngobrol ini, mungkin sebagai perbandingan ya, artinya ya menurut pandangan secara umum kan saya relatif rileks ini. Saya mau ingatkan waktu beberapa tahun yang lalu sebelum taping, bayangkan ya, saya misalnya katakanlah mendaki gunung, waktu itu ada yang tersesat, teman jalan gitu nyari, tim SAR saya juga senang gitu jadi ikut tim SAR. Kemudian pada suatu saat titik saya diserahin HT, handitologi, untuk berkomunikasi dengan ini. Itu pertama kali saya melakukan komunikasi itu. Itu kan tidak ada siapa-siapa di dalam hutan itu, di kiri pohon, di kanan pohon dan gelap gitu. Saya pakai HT. Saya gemetar loh. Sebegitunya trauma masa kecil membuat personality saya menjadi orang yang penakut, yang ya gugup gitu. Nggak ada siapa-siapa. Nah sekarang sama juga kalau Zoom meeting ini nggak ada siapa-siapa, tapi kita bisa relax. Saya ingat Mas Agung ini kalau rapat di kantor gitu ya, yang sering kita jadi bahan ledekan itu adalah kupingnya merah. Karena kan kulitnya cukup lebih bercahaya dibandingkan kami yang lain. Kami ini geng kulit sawo mateng coklat ireng gitu kan, hitam gitu. Sementara Mas Agung ini kan kulitnya paling kuning di antara kami, ya kan? Nah itu kalau lagi ngomong di depan rapat, itu kupingnya merah sekali. Itu seperti, dan ngomongnya lucu gitu loh. Kalau orang Jawa bilang bahasa Inggrisnya itu teng blasur gitu ya. Loncat sana, loncat sini. Ini orang ngomong apa sih gitu. Karena kelihatan banget Mas Agung ada sesuatu yang ingin disampaikan, ingin diledakkan gitu. Tapi mungkin tidak tepat sasaran. Atau sedang berjuang mencoba menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, itu yang tidak saya temui akhir-akhir ini ya dalam obrolan seperti ini. Mas, ada nggak Mas satu contoh kasus pencapaian Mas Agung di bidang public speaking ya, karena tadi persoalannya kan public speaking ini ngomong depan rapat aja gemeteran. Nah sekarang ada nggak contoh Mas Agung ngomong di depan banyak orang atau siapapun gitu yang apa ya spektakuler gitu Mas, ngomong depan ya. apa gitu? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar mulailah 5, 6, 7 tahun yang lalu, saya mulai bisa pidato di depan wali kota gitu misalnya tanpa teks gitu. Saya terus melihat itu masih keringetan, masih apa gitu, tapi sudah lebih rileks. Tapi itu menyadarkan saya bahwa oh ini ada hasilnya. Saya teruskan gitu. Saya mulai tahu bagaimana cara mengatasi persoalan kegugupan di depan panggung. Saya sengaja tanpa teks gitu. Pidato ada yang luput, kemudian begitu merasa menyesal, saya tapping lagi bahwa itu bukan persoalan. Nah, sampai terakhir tahun lalu, Bapak saya sebagai ketua Yayasan Bara, Bali Raditya Adhikara, itu ada teman-teman komunitas keris di Bali. Ya, keris kan salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO ya. Saya kawal itu, kedatangan tamunya adalah Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya sebagai tuan rumah, sebagai ketuanya, saya menyambut beliau gitu. Nah, saya ya tampil saja seperti apa adanya, seperti tuan rumah biasa menerima tamu gitu. Saya sampaikan, tanpa sadar saya membicarakan dengan tertata apa dasar yayasan kami, kemudian apa yang kami lakukan, apa filosofi dari ini, dan
apa namanya, impresi yang saya sampaikan itu ditangkap oleh orang-orang itu setelah acara itu selesai, semua memuji, kamu hebat sekali, semua terpukau. Saya juga tidak merasa gitu. Nah, saya tidak bermaksud memamerkan ini, tapi saya mau menceritakan bahwa sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan ketika saya rapat dengan berkeringat, dengan kuping yang memerah, dan saya tahu itu kuping yang memerah. Karena saya tahu itu, saya jadi salah tingkah, semakin bingung, semakin merah muka, semakin berkeringat, semakin kacau omongannya. Gitu. Nah, sekarang dengan itu kadang-kadang kalau misalnya tidak siap, saya juga gugup di depan panggung, saya diam-diam tapping, sambil tarik nafas, saya tapping, ini sesuatu yang rileks, kemudian tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mungkin karena tenang ya, setelah tapping, setelah rilis itu, dan ini pengalaman ini juga mungkin penting di-share ke teman-teman. Kalau kita sudah sering tapping, kita akan memperoleh atau memiliki refleks yang semakin meningkat dalam hal tapping. Jadi kita sudah tidak berpikir lagi afirmasinya benar apa enggak gitu, titiknya benar apa tidak. Begitu merasa ini ambil tapping mungkin meleset sedikit, tapi efeknya sama seperti kita melakukan teknik secara benar, karena kita sudah refleks apa yang kita pikirkan. Seperti kita belajar bermain piano itu, tutsnya sudah kita jari-jari kita sudah hafal dengan tutsnya, atau kita main gitar gitu, jari-jari kita sudah hafal dengan senar-senarnya. Dan ada titik-titik tertentu yang terasa nyaman pada waktu-waktu yang berbeda. Gitu. Misalnya suatu saat kita merasa nyaman kalau di tapping di bagian sini, tapi yang saya selalu merasa nyaman kapanpun itu kalau saya di sini, tapping di sini. Jadi kalau misalnya di daerah lain saya tapping merasa belum rilis juga, saya akan perlama di sini. Dan kadang-kadang tangan sudah pindah gitu ya, dia minta lagi di bagian yang kita nyaman. Nah, itu mungkin saya belum menemukan rasionalisasinya. Saya tidak peduli karena dalam hal ini saya tidak menjadi ekspertis dalam hal tapping, tapi saya lebih mengeksplorasi tapping itu untuk bagaimana membuat diri saya lebih produktif, karena dengan tenang itu saya bisa menyampaikan gagasan-gagasan dengan lebih tertata, sehingga dengan begitu apa yang saya miliki bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah juga kalau mengajar, kalau saya mendongeng, nah kalau saya mendongeng, misalnya apalagi kalau saya tapping, itu biasanya anak-anak yang saya dongengin itu biasanya ketagihan, dia minta dongeng lagi gitu. Itu Yuyun. Ya, menarik sekali Mas Agung. Jadi memang saya sepakat apa yang disampaikan tadi, dengan semakin sering kita tapping, nanti secara intuitif, secara reflektif gitu ya, kita akan lebih lebih peka. Artinya kadang-kadang kita sudah tidak lagi berpikir setup-nya apa, kalimatnya apa gitu ya, sudah berjalan dengan sendirinya. Tapi tentu hal ini perlu waktu, perlu proses. Teman-teman yang sudah belajar tapping, silahkan dieksplorasi. Semakin sering Anda akan semakin ketemu nanti saya. Anda nggak perlu lagi bertanya kepada saya. Silakan. Ada yang menarik juga, yaitu apa istilahnya ya, merinding. Jadi kalau kita sembahyang atau meditasi apa gitu, atau sholat gitu kan, kalau misalnya khusyuk kan merinding. Dengan tapping itu saya seperti mudah mengontrol. Kalau misalnya ini saya bisa kontrol ini dengan setelah tapping ini. Nggak tahu ini bisa clear nggak? Ini saya kontrol ini terbuka pori-pori saya. Iya. Baca kebuka nggak? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, sekarang kalau saya usap kan hilang nih. Tapi saya bisa tarik lagi nih. Wow. Ya nih, kelihatan banget nih. Ini menarik. Ini baru pertama kali saya ketemu kayak gini nih.
Itu begitu kita masuk dan pori-pori terbuka, ada keharuan yang entah kita nangis dan apa gitu, apalagi kalau kita hening di mana misalnya. Saya bisa hening di mana saja. Maaf, bukan berarti ini mau apa ya, membanggakan diri, enggak. Katakanlah begini, katakanlah kalau misalnya saya liputan di masjid gitu, kan dulu pernah di Masjid Al-Azhar apa gitu. Begitu saya melakukan keheningan ini gitu, terus rasanya di mana gitu, saya bayangkan, iya ada keharuan dan itu apa ya, nyaman sekali rasanya. Mungkin ekstase ya kita harap. Ini salah satu efek yang positif yang saya dapatkan dari melakukan EFT atau EFT ini. Ya. Oke. Jadi memang tubuh kita itu sebenarnya sangat luar biasa. Hanya saja kita mungkin tidak terlalu mengenal tubuh kita sendiri. Ya. Kalau dulu saya menekuni ini karena sakit kepala saja gitu ya. Tapi ternyata setelah saya dalami ternyata banyak sekali yang bisa saya gali dari sini. Nah, tadi Mas Agung beberapa kali menyebutkan semua terjadi karena trauma. Boleh nggak Mas, kira-kira ceritain sedikit Mas, trauma seperti apa sih Mas? Kok sampai-sampai di usia yang sudah apa istilahnya sudah dewasa, trauma itu ternyata sangat kuat. Kalau Mas Agung nggak berkeberatan, boleh ceritain Mas sedikit Mas. Ya, trauma itu kadang-kadang kan anak-anak itu mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatik. Yang saya maksudkan traumatik ini itu berbeda dari antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak yang satu dikatai dengan kalimat-kalimat tertentu mungkin biasa saja gitu. Tapi pada anak tertentu dia merasa itu adalah sesuatu yang membuat dia sakit gitu di dalam hatinya dan itu membekas sampai lama. Nah, saya rupanya tipe yang itu, entah apa yang menyebabkan, mungkin ada latar belakang keluarga, maksudnya latar belakang keluarga kan ada situasional yang dalam keluarga, dalam lingkungan yang membuat personality saya seperti itu. Nah, misalnya saya dihukum oleh orang tua gitu, oleh paman gitu, yang sekarang saya renungkan itu bukan sesuatu yang luar biasa juga gitu, karena ingin menegakkan disiplin gitu, saya dihukum, hukumnya berdiri, dan itu kalau saya lihat renung-renungan sekarang bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya waktu itu mungkin karena tipikal kepribadian yang tertentu gitu, saya merasa wah sesuatu yang apa ya, kehidupan ini tidak adil apa segala macam itu. Terus sebagai contoh konkret misalnya di sekolah, saya kan tipikal yang pendiam. Pernah suatu saat kelas saya ini anak-anak yang nakal lah gitulah, menurut pandangan umum gitu. Padahal anak-anak ini kan biasanya rata-rata kreatif. Gitu. Ini ribut sekelas ini, bercandaan ini segala macam gitu. Lalu pas saat keributan memuncak itu, datang guru yang paling galak. Nah, tiba-tiba semua diam. Saya karena merasa nggak melakukan apa-apa, berdiri gitu. Oleh guru tetap berdiri karena semua orang berdiri tadi. Saya kan nggak mau melakukan apa, saya lupa apa yang akan saya lakukan, tapi saya masih tetap berdiri. Pada saat semua duduk tertib, saya masih tetap berdiri. Bagi Pak Guru itu, sayalah yang melakukan keributan itu, padahal saya tidak melakukannya. Dan saya dihukum. Hukumannya pertama berdiri di depan kelas itu. Dan kedua, saya pikir hukuman sudah selesai. Begitu dia pindah mengajar ke kelas lain, saya diajak dan berdiri di kelas, di depan kelas. Misalnya waktu itu saya kelas C, dia mengajar ke kelas B, dia ajak saya berdiri di depan kelas B, dan itu kan sangat memalukan. Gitu, saya kan merasa marah,
karena saya tidak melakukan kesalahan, terus dipermalukan seperti itu. Dan itu terjadi beberapa kali. Kemudian pernah saya waktu itu kebetulan tidak bawa bekal gitu. Saya bawa bekal masih uang Rp50 itu sesuatu gitu, bisa beli kue. Nah, Rp50 itu kan saya harus atur apa yang harus saya makan, saya beli supaya uangnya pas dan saya merasa mendapat makanan yang enak lah gitu dari sekian makanan. Saya sedang berpikir, tiba-tiba mungkin karena gaya saya celinguan, tiba-tiba saya dituduh oleh dagangnya itu akan mencuri gitu. Saya dituduh di depan orang-orang itu dan saya malu sekali, tapi karena modelnya saya nggak bisa bela diri apa gitu, itu saya merasa malu dan itu saya pikir. Kemudian ada saya pulang ada lampu pecah gitu. Nah, karena sebelumnya saya ada di situ sehingga mengindikasikan saya yang memecahkannya. Nah, saya dihukum. Nah, peristiwa-peristiwa semacam itulah. Kemudian ada hal-hal lain, saya tidak mau ceritakan karena akan mengait beberapa pihak di dekat di sekitar saya. Intinya dengan pemberian dari orang-orang terdekat saya itu, saya bawa ke sekolah. Di sekolah saya dibully habis-habisan gitu, sehingga itu juga jadi trauma. Lalu pernah di sekolah saya di SD ada seorang yang dominan lah. Dominan itu kalau istilah kami itu dia rajanya. Nah, si raja ini di kelas kami itu dia nggak suka terhadap satu orang. Nah, dia memaksakan orang-orang sekelas, teman-teman sekelas itu juga tidak suka pada orang itu. Setiap orang yang bicara dengan teman itu dianggap musuh gitu, pure gitu. Nah, anak itu satu jalan dengan saya rumahnya gitu. Jadi saya ngobrol dan saya merasa tidak ada urusan dengan anak itu. Saya nggak punya persoalan. Saya bicara dan begitu di ultimatum saya tetap bicara. Nah, itu kami berdua dikucilkan sekelas trauma-trauma semacam itulah. Dihukum apa gitu membekas sekali. Sehingga saya sering terbiasa karena kan gini, dihukum terus langsung setelah dihukum itu disuruh berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena anak kecil kan kita lupa, akhirnya kita mengulangi lagi, besoknya dihukum, disuruh berjanji lagi. Sehingga saya sudah terbiasa mengingkari janji. Ya gitulah, itu trauma-trauma yang semacam ini. Ya, ya meskipun kelihatannya sepele ya, apa namanya hal-hal yang dimarahin guru, mau dituduh mencuri sama pedagang mainan, itu kelihatannya hal-hal yang apa ya, penting nggak penting gitu. Dan mungkin saya pun juga ngalami seperti itu. Dan mungkin teman-teman sahabat Seroja yang lain juga mungkin yang banyak yang ngalami juga. Dijewer guru lah, minta permen nggak dikasih lah, dituduh ini, dituduh itu gitu ya. Tapi ternyata saya menemukan, Mas Agung, bahwa kejadian tuh mau sepele, mau gede, itu efeknya sama. Ya, kasarnya begini, kepengen permen nggak dibeliin, alah permen itu harganya berapa? Cuma 5 perak tahun segitu ya. Kalau sekarang paling 100 perak gitu, kecil banget apa namanya harganya. Tapi psychological damage-nya itu, saya rasa nggak beda jauh dengan yang dipukul atau ditampar sama orang. Sama-sama membuat bahasanya Mas Agung yang lebih puitis, menggorehkan luka. Menorehkan luka di batin kita. Kalau teman-teman di Katolik ada istilah luka batin. Jadi ternyata luka batin itu meskipun sekecil apapun ya tetap harus kita obati. Dan kalau dalam terminologi yang sering saya pakai itu tetap merupakan sampah emosi. Sekecil apapun sampah emosi yang namanya sampah ya harus dibuang. Ya. Tidak ada alasan atau tidak ada pembenaran bahwa alah nggak usah lah, cuman kayak gitu aja kok, biarin aja. Saya nggak terima itu. Jadi kalau ada teman-teman sahabat Seroja yang punya mungkin sedikit banyak persoalan dengan mirip dengan Mas Agung, cepat-cepat aja deh di tapping. Seperti yang saya ajarkan dalam setiap training,
buatlah daftar sebanyak mungkin. Kalau Anda hanya bisa membuat daftar 10-20 aja, berarti Anda nggak serius membersihkan sampah emosi saja. Dan berarti Anda nggak serius memperbaiki hidup. Kita bisa lihat Mas Agung ini, ya, beli Agung yang di Bali, banyak sekali persoalan-persoalan yang kecil maupun besar. Yang besar saya juga tahu, tapi nggak mungkin saya omongkan di sini. Ternyata efeknya, dampaknya luar biasa. Nah, kira-kira Mas Agung, ke depan nih, apa yang kira-kira Mas Agung pengen capai lagi? Kemudian, kira-kira punya strategi apa dengan typing? Atau mungkin typing bisa dibuat untuk membantu kita mencapai tujuan itu, Mas? Ya, dengan usia begini, ya hal terbesar yang ingin saya capai adalah bagaimana mengantarkan anak-anak saya mencapai kesuksesannya, dan terutama adalah dia tidak mengalami trauma-trauma yang saya alami. Itu pertama. Strateginya adalah pertama saya men-tapping diri saya sendiri. Kemudian saya mengajarkan istri saya melakukan tapping. Ketiga, saya mengajarkan anak-anak saya melakukan tapping. Jadi ketika mereka mengalami trauma-trauma sekecil apapun, untuk segera melakukan tapping. Mereka lakukan, kadang-kadang juga ya namanya anak, sama juga seperti saya dulu tidak lakukan. Tapi yang saya mau tekankan terus adalah seperti tadi, sekecil apapun trauma itu bisa berefek fatal gitu. Fatal ya. Sama analoginya seperti ini, karena orang itu sama seperti tubuh kita. Artinya jenis-jenis orang itu sama dengan jenis-jenis komponen dalam tubuh kita. Ini analoginya. Ada yang orang seperti dahi yang keras. Ada orang yang seperti tangan. Ada orang yang seperti mulut, ada yang seperti gigi kerasnya. Jadi kemudian begitu ada sampah emosi yang kita analogikan kalau dalam tubuh ini debu kecil gitu ya, kecil gitu. Mengenai gigi kita kan kita tinggal lepeh begitu aja beres. Bayangkan kalau itu masuk mata, kecil, masuk mata, itu kan sesuatu. Nah, kalau misalnya masuk mata hanya udah nanti bisa kita kucek-kucek aja, semakin kita kucek-kucek semakin menorehkan luka dia, gitu. Kita merasa sudahlah gitu, ini sedikit nggak perlu gitu. Itu harus dirilis itu dengan cara apa gitu. Kalau misalnya dipakai air tidak cukup gitu, jadi katakanlah tapping sekali itu tidak cukup, tappinglah beberapa kali gitu. Jadi harus rilis, meskipun kecil. Kalau kebetulan dia menyentuh bagian yang paling sensitif dalam diri kita itu efeknya akan luar biasa. Nah, dengan mengkombinasikan misalnya kalau dulu kita melakukan afirmasi persoalan, sekarang begitu mensyukuri, misalnya ya, ada seseorang yang entah kenapa setiap saya datang dia pergi, setiap saya datang pergi. Begitu saya tapping, meskipun saya tidak yakin orang itu akan friendly terhadap saya menerima diri saya padanya, saya pasrah, saya ikhlas. Begitu saya datangi, ternyata dia friendly. Saya merasa bersyukur. Saya merasa nangis, pengen nangis. Aduh, terima kasih Tuhan, ini anugerah yang indah buat saya. Nah, itu saya tapping. Jadi bukan afirmasi untuk merilis sesuatu yang negatif, tapi afirmasi untuk menguatkan keindahan yang saya dapatkan tadi. Sama seperti, ini saya ibaratkan sama seperti kalau kita punya motor, kan itu sudah bersih itu, ya kita lap aja lagi gitu. Nah itu kombinasi antara penerimaan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tapping itu saya analogikan dengan melap apa yang sudah bersihkan semakin kinclong dia. Ya, terima kasih Beli Agung. Paparannya luar biasa ini. Karena saya rasa teman-teman mungkin banyak yang berhenti di kasus-kasus fisik saja. Misalkan sakit kepala saja, asam lambung saja, atau nyeri pinggang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengeksplor, terapi tapping ini luar biasa. Memang dulu si penemunya ya Gary Craig itu memang
menggunakan ini untuk menterapi keluhan-keluhan fisik. Tapi kalau kita menekuni secara lebih dalam, ini bisa kemana-mana. Tadi yang disebut Mas Agung, ada aspek spiritual, makanya kenapa Ahmad Faiz Zainuddin di Indonesia mengembangkan teknik SEF, spiritual, emotional, freedom teknik, di mana beliau mencoba menggabungkan dengan berbagai macam-macam teknik, sekitar ada 13 teknik psikoterapi, termasuk Sedona Method, NLP, apa segala macam. Jadi satu bentuk new EFT ya, SEF gitu ya. Saya rasa betul apa yang disampaikan Mas Gunari bahwa kita itu bisa sebenarnya menggabungkan dengan berbagai macam teknik. Ibarat masakan, tapping itu bumbu utamanya. Tapi mungkin kalau kita ke Jawa Timur ditambahin udang. Kalau kita Kalimantan tambahin kepiting. Kalau kita ke Palembang tambahin ikan patin. Silakan saja. Temukan sendiri resep-resep yang sekiranya cocok untuk lidah Anda. Tapi tentunya Anda harus menguasai dulu bumbu dasarnya. Ya. Kalau bumbu dasarnya Anda aja belum enak, ditambahin ini itu malah nggak karu-karuan. Kita sepakat dengan Beliau tadi bahwa tapping tidak berdiri. Ada ibadah, ada doa, ada perilaku, ada rasa syukur yang membuat semuanya terjadi. Jadi saya rasa terlalu sombong kalau kita mengatakan tapping adalah segala-galanya. Terus dengan tapping kita bisa menyulap isi dunia. Saya rasa terlalu sombong, terlalu jumawa. Tapi bahwa tapping itu penuh dengan keajaiban, iya. Karena saya mengalami berbagai keajaiban, Mas Agung juga mengalami, dan saya rasa teman-teman yang lain juga banyak. Kalau yang hampir setiap hari yang masuk WA ke saya itu menceritakan keajaiban-keajaiban yang mereka alami, dari hal yang sepele sampai hal besar. Saya rasa itu aja, Mas Agung udah. Boleh saya tambahin sedikit? Silakan Agung. Ya. Ini saya rasa penting untuk saya share, karena seringkali kita bicara tapping, saya bicara tapping, teman-teman yang ini bicara tapping, selalu yang dikasih garis bawah kan keajaiban-keajaiban gitu. Nah, ini penting untuk selalu menyemangati diri untuk melakukan itu. Itu salah satu hal pentingnya. Tapi hal yang lain sebaliknya. Karena menurut pengalaman saya, pada saat-saat awal kita melakukan tapping dengan benar, itu efeknya langsung bisa kita rasakan. Langsung kita bisa rasakan. Terus itu. Pada tahun-tahun kedua, ketiga, itu kadang-kadang, apalagi terutama berkaitan dengan lucky factor, itu kita mengharapkan keberuntungan tertentu, dan kita tapping, tidak terjadi efek yang signifikan. Ya, itu biasanya kita merasa bosan untuk melakukan tapping. Ini makanya saya ingin share. Banyak teman-teman yang sudah ikut tapping, sudah merasakan tapping, merasakan manfaatnya, pada tahap-tahap tertentu dia bosan. Karena, kok sepertinya tidak bekerja lagi. Saya kemudian merenung-renungkan, sebetulnya itu bekerja sama seperti efek yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau saya analogikan begini, misalnya kita punya panci yang masak, kita karena berkerak itu sampah-sampah emosinya, kita pakai terus, tidak pernah kita cuci, jadi di bawah panci itu kan hitam tuh, keraknya itu hitam. Nah, kita tapping satu-satu, kita gosok tiap hari itu kan kerasa itu. Pada saat-saat awal kita menggosok itu kan terasa perbedaannya, ada kerak yang lepas, kita lihat, kita bangga gitu. Nah, pada fase tertentu, karena saking sudah bertahun-tahunnya itu bergerak, kan panci itu tidak langsung serta-merta seperti baru, kan masih ada hitam-hitamnya. Pada saat itu kita menggosok, tidak ada perubahan yang signifikan yang kita lihat. Padahal sebetulnya itu ada, gitu. Nah, pada saat itulah kita bosan. Padahal kalau kita terus gosok, bukan tidak mungkin itu akan menjadi kinclong lagi seperti baru. Nah, saya share, mengingatkan teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman ini, pada fase-fase ini Anda akan merasa bosan. Ya, mungkin Anda perlu cari metode-metode yang
yang paling nyaman untuk Anda untuk tetap melakukan tapping dengan cara yang lebih rileks lah dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Yud. Ya, makasih Bia Agung. Ya, ini betul. Jadi apa yang disampaikan Bia Agung itu pun saya ngalami. Saya tuh bahkan sempat saya tinggalkan tapping beberapa tahun. Kemudian saya belajar ini, itu. Tapi ternyata saya kembali ke tapping lagi. Kenapa? Karena ya tapping itu menurut saya yang paling terukur. Dan satu hal lagi mungkin saya tambahkan kalau dari Mas Agung tadi istilah menggunakan analogi panci ya. Kalau saya mungkin analisa saya adalah ekspektasi kita. Ekspektasi kita yang mungkin terlalu tinggi. Ketika awal-awal kita melakukan tapping, kita biasanya nothing tulus. Ya. Dapat pencapaian 40% saya udah senang banget gitu. Itu udah sangat signifikan. Ya. Tapi begitu kita sering tapping, 40% itu kecil. Kita mulai itu meningkatkan tuh. Ekspektasi kita menjadi 60-70%. Tercapai. Tapi kemudian itu 70% pun terasa masih kurang. Ini sifat dasar manusia apa? Tamak. Jadi kita cenderung ini kepengen sesuatu yang jauh di atas pencapaian kita. Karena kita sudah merasa punya teknik yang mampu mencapai 40%, 50%, 70%. Nah, saya kepengen 1%. Nah, disitulah kadang-kadang kita bicara agak sedikit spiritual ya. Kita mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya kepengen ini. Tuhan, saya pengen itu. Nah, mungkin juga disitulah terjadi stuck. Mungkin memang belum rezekinya kita mendapat 100% tadi. Atau mungkin memang kita akan diberi yang terbaik bukan yang 100%. Nah, itu kita sudah masuk wilayah yang agak sedikit spiritual. Ya. Saya boleh menyampaikan ke teman-teman, ketika mencapai fase ini, teruslah. Sadari, pahami bahwa kita tetap punya limit. Dan siapa yang menentukan itu? Tuhan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak negosiasi lah sama Tuhan. Istilahnya jangan terlalu banyak keinginan lah. Tuhan tuh tahu kok mana yang terbaik buat kita tuh tahu. Kita nggak usah terlalu mendikte Tuhan minta ini minta itu. Kalau yang namanya kebutuhan pasti diberi, pasti dikabulkan sama Tuhan. Nah, tapping ini membantu kita supaya kita lebih rileks, lebih cool, dan komunikasi kita dengan Tuhan pun mungkin terasakan lebih jujur. Saya rasa itu saja. Nah, nggak kerasa Mas Agung obrolan kita sudah hampir 1 jam ini. Nanti ngeditnya agak lumayan ini, uploadnya juga. Tapi yang disampaikan Mas Agung ini luar biasa. Saya rasa penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Seroja yang lain supaya kita bisa saling belajar. Oke, Mas Agung, saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali waktunya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya undang lagi nanti di training-training saya supaya bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang belajar kepada saya. Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan saya buat sharing ke teman-teman yang lain. Semoga ada manfaatnya dan tentu saya merasa lebih senang kalau ada manfaatnya bagi teman-teman. Baiklah, sahabat Seroja, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ke depan saya masih akan ada narasumber-narasumber yang lain yang tentunya juga menarik untuk kita ajak ngobrol. Sampai ketemu lagi. Salam Seroja, salam sehat, rohani, dan jasmani. Terima kasih.